Hai, gue Daud Alfiantara, Mamang Burayam yang suka bikin video dan foto-foto. Hari ini motor gue masuk bengkel lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan biaya perbaikannya tidak 100-200 ribu. Yang pertama, perbaikan mencapai 700 ribuan lebih. Dan yang kedua, perbaikan mencapai ya tidak beda jauh, 700-800 ribu. Dan sekarang yang ketiga, perbaikannya mencapai 628 ribu. Buat gue orang miskin ini, pengeluaran lebih dari 500 ribu itu banyak, sangat banyak. Itu pun tadi gue ngorek-ngorek celengan. Celengan itu tujuannya tadinya untuk biaya hajatan. By the way, gue udah punya anak umur 7 tahun mau 8 tahun. Di tradisi Jawa atau Sunda masih ada tradisi gusaran buat cewek. Kalau buat cowok sunatan. Kalau buat cewek namanya gusaran kalau di daerah saya. Uang itu tuh tadinya gue mau nabung sedikit demi sedikit buat biaya gusaran anak saya. Tapi sialnya berkali-kali uang itu tidak pernah terkumpul. Harus diambil lagi. Baru juga terkumpul 500 ribu, 600 ribu, harus keambil lagi. Dan sialnya lagi itu ke motor lagi. motor gue lagi yang kena sial. Terus ada saudara gue bilang, dia tuh ngomong gitu sama saya ya, kamu tuh rezekinya sedang pas-pasan. Di keluarga aku nih, di keluarga saya rezekinya sedang pas-pasan. Dapat segini habis, dapat sedikit ya habis, dapat banyak ya habis. Gue jadi kepikiran, apa bener ya kata dia, weton lahiran anak saya kurang pas dengan wetonnya saya. Jadi itu yang menimbulkan pas-pasannya ekonomi gue, pencarian gue tiap hari. Tidak gue pungkiri, jualan bubur ayam ya akhir-akhir ini alhamdulillah ada kenaikan. Yang tadinya gue seharinya dapat 100 ribu, 120, ya alhamdulillah sekarang ada kenaikan 150, 170, itu udah bersih ya. Tapi dengan seiringnya itu juga kesialannya itu tetap menimpa sama saya. Gua pikir-pikir lagi, apa bener ya, dari dulu nih, dari remaja gue selalu berpikir secara logika gitu. Tapi ya namanya juga budaya adat. Di daerah gue itu masih memegang erat yang namanya weton. Ya oke, gue patuhi. Gue nurut nggak nurut gitu sama apa yang namanya weton itu. Yang pertama gue kecewa banget sama weton. Karena dulu pas masih usia belasan, gue nggak direstui pacaran sama, gue kan darah Sunda, tapi masih di Jawa Tengah, Majenangnya Majenang Gunung, jadi ikutnya Sunda. Gue pacaran sama orang Majenang kota, dia Jawa. Gue nggak direstui, udah mas Sunda ke Jawa, terus wetonnya nggak bagus kata orang tua saya. Udahlah, panjang singkat cerita lah, nggak direstui, gue nurut sama orang tua. Oke. Lalu waktu berlalu sangat panjang. Gue menemukan wanita yang menurut gue pas di hati. Kebetulan juga wetonnya juga pas, katanya hitungannya bagus. Oke lah, gue lanjutkan. Gue nurut sama orang tua. Gue waktu itu masih nggak percaya sama hitungan, sama weton segala macam. Gue nurut
Apa kata orang tua gue? Bukan gue nurut sama weton. Kata saya mah musyrik. Kata gue mah musyrik, percaya sama weton musyrik anjir. Apa itulah weton anjir. Gue cuma nurut sama apa yang direstui orang tua gue waktu itu. Singkat panjang cerita, menikahlah gue sama wanita yang wetonnya pas sama gue, yang direstui orang tua gue. Lalu waktu berlalu, sekarang gue udah punya anak usia 7 mau ke 8 tahun, dan ada saudara bibi lah, kalau bahasa Sundanya mah bibi. Kata bibi gue, lahirnya anak gue wetonnya nggak pas sama gue, dan itu menyebabkan perekonomian gue pas-pasan. Pas-pasan gimana ya, kata gue mah ini mah seret anjir. Ya pas-pasan intinya, katanya dapat segelas keluarnya segelas. Cek aing tehnya. Kata saya mah bullshit anjir, weton lagi yang menghalangi gue mau kaya raya. Kan ada tukang bubur naik haji anjir, enggel hayang naik haji. Kata saudara gue, weton anak gue nggak pas sama wetonnya gue. Jadi menyebabkan perekonomian gue pas-pasan. Apa iya gue udah berusaha ya ngelakuin kewajiban sebagai kepala rumah tangga, bekerja keras gitu di jualan bubur gue ini. Ya emang gue rasa emang gitu, rezeki gue pas-pasan sama pengeluaran. Ya terkadang juga harus minjem gitu sama orang. Apa bener sih anjir weton itu? Gue sering bertanya, kan gue Islam ya, panduan hidup gue Al-Quran. Gue suka bertanya gini nih, mungkinkah hitungan weton itu sama orang zaman dulu gitu diambil dari Al-Quran? Soalnya suka pas gitu. Masa sih kebetulan gitu? Masa kebetulan sering gitu? Nggak 1-2 kali. Ini kebetulannya berkali-kali. Itu kalau kebetulan berkali-kali bukan kebetulan dong namanya. Sebuah perhitungan yang sudah dihitung secara baik-baik. Apa iya ya, apa benar ya weton itu diambil dari Al-Quran? Masa sih, kata gue tah. Tapi kan Wali Songo itu Islam ya. Wali Songo yang menyebar di Nusantara, mengajarkan ajaran Islam, dan dia mengajarkan Islam itu secara budaya gitu. Ada wali siapa itu yang mengajarkan Islam lewat pewayangan? Kata gua teh dalam hati ya, kayaknya weton ini Wali Songo deh yang Wali Songo deh yang bikin. Terus Wali Songo ngambil dari Al-Quran gitu. Iya nggak? Menurut kalian? Ya, apa memang ini sedang takdirnya gue aja ya? Memang sedang takdir gue kayak gini. Ekonomi pas-pasan. Terus sialnya keluarga gue sedang menumpuk di gue sendiri. Ya, terus mungkin juga amal soleh gue kurang, ibadah gue kurang, jadi ya memang gue masih jarang sholat, gue juga jarang sedekah. Oke. Gue percaya ekonomi gue seret, ekonomi gue pas-pasan karena gue jarang ibadah, karena gue jarang sholat,
karena gue jarang sedekah. Kalau dinalarnya lewat situ, gue percaya. Kalau dinalarnya lewat weton, tapi pas juga gitu, pas juga, iya juga gitu, kata gue. Kok iya juga kayak gini? Sudahlah, jalani saya kehidupan. Yang penting gue nya masih sehat, keluarga gue sehat semua, gue nya masih bisa cari uang buat menafkahi keluarga gue. Tak apa, kehidupan pas-pasan, jalani saja. Oke lah, sekian dari ocehan gue ini. Yang ada manfaatnya ya diambil, nggak ada ya nggak apa-apa. See you, thank you udah ngedengerin ocehan gue. Bye bye.